Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang seorang guru yang mengintimidasi dan hampir menganiaya muridnya saat upacara bendera. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Pesawaran menanggapi viralnya video seorang guru yang diduga mengintimidasi guru lain dan siswa saat upacara bendera. Peristiwa itu diduga terjadi di SD Negeri 9 Kedondong, Pesawaran, Lampung. Video itu Di menuai Lampung banyak ya. kecaman dari warganet di media sosial TikTok. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Oki Indrajaya. Halo rekan Oki. Baik, selamat sore Tribunas yang menyaksikan. Ya, baik rekan Oke, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi Iya nih, intimidasi yang dilakukan oleh kronologisnya. oknum guru tersebut? Baik, dapat saya sampaikan langsung dari Kabupaten Pesawaran terkait insiden viralnya seorang oknum guru yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedondong, tempatnya di SDN 9 Kedondong, yang mana peristiwa tersebut membuat viral jagat maya. Di dalam video yang berdurasi 1 menit tersebut, dikatakan oleh oknum guru tersebut akan mencekik salah seorang murid yang sedang melakukan upacara. Sampai bubar kayak gitu, kita bisa lihat ya gimana mencekamnya, kita menegangkannya suasananya. Jadi semua muridnya pada kabur semua tuh saking ketakutannya sama guru ini ya. Senin, dan dari keributan itu beberapa guru mulai melerai dan menyebabkan keriuhan atau histeris yang terjadi dari Sampai murid-murid nunjuk-nunjuk yang gitu. ada di lapangan saat upacara tengah berlangsung. Saya laporkan peristiwa tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan yakni Kabupaten Pesawaran yakni Anca Marta Utama. Dirinya menyebut kejadian tersebut terjadi pada 28 Juli 2025, tempatnya di SDN 9 Kedondong saat terjadi upacara bendera berlangsung. Oknum guru tersebut berinisial H, yang memang saat itu atau kejadian tersebut guru itu memang bukan salah satu tenaga pendidik di SDN 9, namun merupakan tenaga pendidik dari SDN 5 Kedondong. Jadi kayak mungkin ada mutasi atau perpindahan gurunya gitu. Jadi bukan benar-benar guru yang tetap ngajar di situ gitu, tapi pindah dari sekolah lain ya. Oknum guru tersebut yang berinisial H tiba-tiba datang ke sekolah dan masuk ke dalam barisan upacara dan niat untuk membubarkan aktivitas upacara tersebut, dan akibatnya murid-murid yang ada di lapangan berteriak histeris, bahkan ada satu perilaku atau dari secara verbal yang disampaikan atau dilontarkan kepada murid ingin mencekik salah seorang murid tanpa alasan yang jelas. Tuh kan tanpa alasan yang jelas ini bisa menyebabkan trauma loh bagi para murid yang menyaksikan. Bayangin muridnya nggak salah apa-apa nih, yang nggak ngakuin apa-apa yang harusnya nggak dihukum, tapi tiba-tiba ada guru ya orang tua yang lebih besar, lebih kayak menakutkan itu langsung menuduh hampir mendatangi gitu ya, itu udah menyebabkan rasa takut kan, apalagi dituduh yang tidak-tidak ya kayak tadi mau dicekik gitu, itu kan satu bentuk ancaman ya, kayak udah intimidasi kayak gitu kan. Nah bayangin itu di depan anak-anak yang lain, itu menyebabkan kayak makin takut lagi kan. Jadi di depan apa umum itu melakukan hukuman seperti itu. Nah itu bisa menyebabkan gangguan psikologis juga bagi anak-anak yang menyaksikannya. Jadi nggak cuma target anak yang dituju, tapi juga orang-orang yang sekitar yang melihatnya. Itu jadi menyebabkan tuh semuanya pada takut kan. Kita bisa lihat di videonya. Jadi nggak cuma mempengaruhi satu anak, tapi seluruh orang yang hadir di sana. Ya. Mengenai begitu, rekan. Baik, kemudian rekan Oki, bagaimana rekam jejak dari oknum guru itu? Apakah Oh dia ini pernah latar melakukan hal belakangnya. serupa sebelumnya atau seperti apa? Ya sejarahnya gimana nih ya? Baik, mengenai rekam jejak dari guru H sendiri yang diduga atau melakukan pelanggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran sempat menyebut beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru berinisial H ini.
pada Februari 2025 ia dilaporkan karena merokok di kelas dengan Oh, tuh ya. menggunakan Udah melanggar seragam aturan. dinas dan datang kantor atau merokok di kantor. Kemudian dia juga datang ke kantor dinas pendidikan Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan celana pendek. Atas Oh, ya. dugaan tersebut, dinas pendidikan juga sempat menonaktifkan sementara. Ya emang bermasalah berarti ya. Jadi apa ya, pakaiannya harusnya memberikan contoh nih gurunya yang kayak berpakaian rapi, berpakaian yang sopan dan sebagainya. Itu kan mencontohkan kepada muridnya. Nah, apalagi tadi ambil merokok dalam kelas. Jadi mau udah pakai pakaian yang nggak pantas, gitu ya, pakai celana pendek tadi disebutkan, dan merokok juga. Apalagi merokok itu sebenarnya kurang bagus ya dicontoh sama anak kecil. Kalau misalnya anak kecil terinspirasi, wah ngeliat guru yang rokok ikutan ngerokok, itu kan menjadi hal buruk bagi anaknya gitu. Jadi udah bermasalah ya, kita bisa lihat dari sejarahnya gitu, sampai dinonaktifkan sementara. Sambil menunggu pemeriksaan lanjutan dari inspektorat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diperbolehkan mengajar kembali, bahkan ia melakukan pelanggaran lagi dan sejak 1 Agustus lalu oknum berinisial H ini dinonaktifkan kembali dari Tuh ya, kejadian tersebut. berarti Baik, nggak rekan memberikan Oki, efek jerah bagaimana lah, nggak respons berubah. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran atas hal ini dan juga apakah kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian? Nah, itu Kemudian kepolisian nih apa harus tindakan dari pihak ada sekolah juga untuk para murid atau ditindakan. korban ini? Ya, orang tuanya Baik, bagaimana nih? dinas sendiri sudah merespon dengan dikeluarkannya surat nonaktif sementara. Dinas juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan ke inspektorat, termasuk nantinya akan dilakukan tes kejiwaan Nah, ini tes kejiwaan. yang akan menentukan nasib dari oknum guru ASN ini akan ditentukan dari hasil pemeriksaan tersebut. Jadi emang mungkin kalau ada gangguan dari kejiwaannya, berarti emang nggak layak untuk mengajar. Berarti jangan sampai orang sepertinya itu ada di tenaga pendidikan, karena kan harusnya mendidik, bukan mengancam ya, kerjanya itu seperti itu. Kalau misalnya emang ada gangguan kejiwaan, ya harusnya jangan sampai dia masuk ke pendidikan seperti ini. Karena kalau misalnya yang mendidik aja itu nggak waras, ya bagaimana orang yang didiknya gitu? Bagikan misalnya dengan kekerasan kan, tanpa ada alasan yang jelas, itu akan memberikan contoh yang buruk bagi anak-anak. Bagaimana kalau misalnya dari contoh kayak gini ada anak-anak yang malah menirunya? Nah, itu kan bakal berbahaya. Maka dari itu orang yang mendidik itu harus waras, harus punya pendidikan yang cukup untuk menyalurkan ilmunya, bukan orang yang hanya mementingkan kekerasan atau kepentingan diri sendiri. Apalagi kita bisa lihat ya, kayak tanpa ada alasan yang jelas melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Itu apalagi namanya kayak guru gitu ya. Orang tua kedua, bayangkan orang tua kalian di sekolah itu berlaku seperti ini. Apakah apa ya, orang tua aslinya, orang tua kandungnya yang melihat videonya itu bisa menerima anaknya dididik seperti ini di sekolah gitu. Jadi jangan sampai tenaga pendidik itu berlaku seperti ini. Ya harus ada persyaratan atau penyaringan yang lebih ketat lagi supaya tidak terjadi hal seperti ini ya ke depannya. Ya, rekan Oki, untuk para murid yang menjadi korban ini apa ada tindakan khusus dari pihak sekolah seperti pendampingan begitu atau seperti apa? Baik, kasus ini kasus intimidasi dan dugaan pencekikan murid dan hendak pencekikan murid ini juga menyita perhatian dari pihak kepolisian, tepatnya di Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho juga telah melakukan menerjun anggotanya untuk datang langsung ke sekolah Harus untuk diinvestigasi ini, berkoordinasi mengenai apa yang diselidiki. terjadi di peristiwa tersebut. Polisi juga telah memastikan bahwa pelaku adalah seorang guru PJOK, Gua olahraga. bukan kepala sekolah seperti yang ramai di media sosial. Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho juga menyatakan untuk hasil pemeriksaan sanksi akan sepenuhnya diserahkan kepada inspektorat. Itu padahal guru PJOK atau guru olahraga itu adalah guru yang paling populer biasanya, kan paling santai. Karena berhubungannya nggak sama pelajaran, tapi sama prakteknya. Jadi kadang main bola gitu ya. Kalau pengalaman dulu tuh seperti itu ya, kalau saat sekolah itu. Jadi kalau gurunya guru olahraga seperti ini, bayangkan seberapa males gitu ya anak-anaknya untuk ikutan olahraga gitu kan. Olahraga tuh saatnya bermain, saatnya bebas ya di luar kelas. Misalnya jalan-jalan, ada yang olahraga dan sebagainya. Kalau gurunya seperti ini,
bukannya rileks, bukannya nyaman, tapi malah menegangkan, malah kayak membuat trauma ya anak-anak yang belajar di bawah bimbingan ibu ini gitu. Untuk pemulihan para korban atau ratusan murid yang Hmm. menyaksikan kejadian tersebut, Disdikbud sudah memerintahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa yang Harus diterapi mengalami ya. trauma akibat peristiwa ini, sehingga nantinya mereka akan melanjutkan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitu, Rekan. Baik, terima kasih rekan Oki Indrajaya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini videonya ya, tuh ya, tiba-tiba teriak gitu. Setiap hari Senin nggak ada guru yang nggak hadir. Lapor kamu sama bupati. Nggak bisa gitu. Sekarang bubar. Kalau nggak, Ya, kita bisa lihat kayak siswanya juga kebingungan, ini guru kenapa gitu ya, kayak mau melakukan sesuatu juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, lagi upacara bendera ya posisinya gitu, keadaannya seperti ini. Tuh tiba-tiba mendatangi salah satu murid gitu ya, memojokkan seperti itu. Tuh ya, kayak mulai ada kepanikan karena ini kenapa ini gurunya, terus kayak nggak tahu apa-apa tiba-tiba begini gitu kan, nggak ada alasan jelas untuk guru itu melakukan hal seperti ini di hadapan banyak muridnya. Nah, tuh ya, tuh pada bubar semua, tuh pada ketakutan kan, kekacauannya sampai segitunya. Nah, gitu emang segitu parahnya sampai seperti ini ya keadaannya. sebelum saya ditindak, saya yang melakukan. Jangan ngomong kamu. Kamu masuk, nanti bos. Ya, nunjuk-nunjuk kayak gitu. Masih mau. Kasihan sih anak-anaknya di sini. Masuk sayang, masuk. Hilang tuh. Aduh. Wah, trauma ini pasti ya anak-anak lihat kayak ginian. Download. Gitu ya. Jadi itu videonya. Ya kalau misalnya kita komentarin ya bagaimana harusnya guru itu bertindak, itu kalau marah itu bukan marah gara-gara emosi, tapi marah gara-gara ingin anak itu baik. Gitu kayak orang tua marah tuh bukan benar-benar membenci anaknya, tapi dia tuh ingin anaknya itu berlaku baik dan ingin anaknya itu lebih baik dari sebelumnya. Itu sama dengan guru. Nah, guru kan sebagai orang tua kedua di sekolah seharusnya bertindak seperti itu. Kalau mau misalnya marah, itu harus ada alasannya, dan alasannya itu untuk kasih sayang tadi. Ya karena kalau misalnya dari awal nggak pernah diberitahu, nggak pernah diberi ketegasan, maka anak-anak tuh akan berlaku semaunya gitu. Nah, kalau yang kasusnya seperti ini, tuh bayangkan anak yang nggak salah apa-apa, ya lagi upacara juga, terus tiba-tiba berlaku seperti ini. Itu akan memberikan efek negatif ke anak-anaknya. Jadi kalau guru itu emang marah, tapi marahnya untuk kasih sayang, itu nggak masalah gitu ya, dengan cara atau batas yang telah ditentukan gitu. Jadi, tapi jangan berlebihan juga. Ya, jadi marahnya karena sayang, itu yang penting. Tapi kalau di sini marahnya tuh karena alasan yang nggak jelas. Jadi anak-anak juga bingung. Anak-anak nggak salah apa-apa, tiba-tiba gurunya marah-marah. Hampir itu gurunya itu melakukan aniaya kepada salah satu murid, misalnya seperti itu. Itu kan memberikan kayak, ini guru kok kayak gini gitu kan. Yang orang tua yang melihat video seperti ini pasti akan bingung, kok ada gurunya seperti ini gitu. Mungkin dulu pernah ya, pagi saat dia belajar itu dimarahin guru, itu pernah, itu kan pengalaman. Tapi mungkin gara-gara pernah melakukan kesalahan atau gara-gara nakal anaknya, nah itu kan wajar gitu. Kalau di sini keadaannya lagi tertib, lagi baris gitu, lagi upacara, tiba-tiba marah-marah nggak jelas, itu kan memberikan pertanyaan, ini guru ini layak nggak sih untuk mengajar, atau siapa ini yang menempatkan orang seperti ini untuk ada di tenaga pendidikan gitu ya. Jadi itu bakal jadi pertanyaan dari para orang tua muridnya. Jadi yang bakal terdampak tuh yang negatif dari sisi gurunya ya, karena ini harusnya mendidik tapi nggak mendidik, malah melakukan hal yang sebaliknya, dan para muridnya juga para trauma gitu ya, di depan umum dimarah-marahin sama hampir dianiaya, itu muridnya akan trauma, dan para orang tua murid itu akan mempertanyakan, nih kenapa nih kok bisa terjadi seperti ini, kenapa ada guru seperti ini bisa ada di sekolah itu gitu kan. Sama dari pihak kepolisian juga bakal menyelidiki apakah ini emang orang yang waras atau tidak gitu ya untuk mengajar.
kalau misalnya emang nggak waras untuk mengajar, kalau bisa diberhentikan. Karena ini akan membahayakan banyak orang ya. Ini apa, kalau dibiarkan begitu saja. Itu apa, mungkin bisa masuk ke penjara kalau misalnya dituntut sama orang tuanya yang nggak terima anaknya diberlakukan seperti ini. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari kasus seperti ini. Nah, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan video aslinya, link sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah.